Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Hapsilia dengan NIM 2106188. Kelas ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya. Jurnal yang pertama berjudul Impact of Poverty, Economic Growth, and Information and Communication Technology on Human Development. Pembangunan manusia merupakan salah satu masalah utama di negara-negara berkembang yang terlihat dari tingkat indeks pembangunan manusia yang relatif rendah. Dalam penilaian tingkat IPM Indonesia berada di peringkat 107 dari 189 negara. Selain itu, Indonesia berada di peringkat ke-6 di antara negara-negara ASEAN. Dengan kondisi seperti ini, Indonesia masih perlu dan terus meningkatkan indeks pembangunan manusianya. Skor IPM Indonesia adalah 0,718 pada tahun 2019 yang meningkat dari 0,712 pada tahun 2018, yang berarti bahwa di Indonesia saat ini hanya akan menjadi 54% lebih produktif dibandingkan anak yang lahir di negara lain dengan tolak ukur pendidikan yang lengkap dan kesehatan yang baik. Penelitian ini menguji bagaimana kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, teknologi informasi, dan komunikasi mempengaruhi kualitas pembangunan manusia di Indonesia pada tahun 2018 sampai 2020. Permasalahan penting ini adalah rendahnya tingkat indeks pembangunan manusia di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, dan bagaimana kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, teknologi informasi, dan komunikasi mempengaruhi kualitas pembangunan manusia di Indonesia pada tahun 2014 sampai 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksplanatori untuk mengetahui atau menguji apakah variabel independen dan dependen saling berhubungan, serta analisis revisi data panel untuk menganalisis pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan teknologi informasi dan komunikasi terhadap kualitas pembangunan manusia. Data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Hasil analisis data di penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas pembangunan manusia di Indonesia. Dengan koefisien reduksi sebesar min 0,22287 dan nilai probabilitas sebesar 0,0000, ini berarti bahwa variabel kemiskinan secara signifikan mempengaruhi kualitas pembangunan manusia. Pada pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kualitas pembangunan manusia dengan koefisien regresi sebesar 0,0075 dan nilai probabilitas sebesar 0,4564. Namun, ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pembangunan manusia. Selanjutnya, pada teknologi informasi dan komunikasi berdampak positif dan signifikan terhadap kualitas pembangunan manusia dengan koefisien regresi sebesar 0,074 dan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Kesimpulan, penelitian ini tujuan untuk mengeksplorasi dampak dari tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, teknologi informasi, dan komunikasi. Kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas pembangunan manusia di Indonesia, sementara teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh positif dan signifikan. Tidak ditemukan bukti signifikan mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kualitas pembangunan manusia. Penelitian ini menekankan pentingnya koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan akses TIK untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Indonesia. Jurnal selanjutnya, Determinants of the Levels of Development Based on the Human Development Index, a comparison of regression model for limited dependent variable. Penelitian ini berkaitan dengan tujuan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pembangunan di berbagai negara, dengan menggunakan model regresi untuk variabel dependen yang terbatas. Penelitian ini juga membahas konsep-konsep pembangunan manusia dan indeks pembangunan manusia secara umum, serta mengulas literatur yang ada untuk menunjukkan studi yang berkonsentrasi pada evaluasi data IPM dengan menggunakan beberapa pendekatan statistik. Permasalahan dari penelitian ini adalah untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pembangunan di beberapa negara
dengan menggunakan model regresi untuk variabel dependen yang terbatas. Penelitian ini berfokus pada evaluasi data indeks pembangunan manusia dan mengidentifikasi variabel-variabel yang signifikan secara statistik yang dapat mempengaruhi nilai IPM seperti angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, tingkat partisipasi tenaga kerja, dan PDB per kapita. Teori dan konsep. Konsep yang diuraikan dalam penelitian ini berkaitan dengan konsep pembangunan manusia dan indeks pembangunan manusia. Pembangunan manusia dipahami sebagai perluasan pilihan-pilihan yang dimiliki oleh masyarakat berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki bersama. Pendekatan ini melibatkan dua sisi utama. Yang pertama, mengevaluasi peningkatan kehidupan manusia sebagai tujuan pembangunan, dan yang kedua, apa yang dapat dilakukan manusia untuk mencapai peningkatan tersebut, termasuk perubahan kebijakan dan politik. Penelitian ini juga membahas penggunaan model regresi untuk variabel independen dan terbatas dan menganalisis faktor-faktor tingkat pembangunan di beberapa negara. Metode dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai model regresi untuk variabel dependen dan terbatas, termasuk analisis logik biner, probit, dan analisis lobit. Penelitian ini juga melakukan analisis komparatif untuk 84 negara dengan nilai indeks pembangunan manusia IPM sangat tinggi dan tinggi. Selain itu, penelitian ini mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pembangunan ke dalam 5 kelompok utama, yaitu kesehatan, pendidikan, gender, lingkungan, dan ekonomi populasi. Berdasarkan hasil analisisnya, dalam analisis lagi memperkirakan bahwa angka harapan hidup saat lahir meningkatkan probabilitas suatu negara memiliki IPM yang sangat tinggi, hampir 1,5 kali lipat, dibandingkan dengan negara yang memiliki nilai IPM yang tinggi. Harapan lama sekolah memiliki dampak paling besar terhadap tingkat pembangunan untuk negara-negara terpilih, di mana variabel ini meningkatkan kemungkinan memiliki IPM yang sangat tinggi sekitar 3 kali lipat, atau OR sama dengan 3,1, 95%, CI sama dengan 1,39 min 7,44. Dibandingkan dengan nilai PM yang tinggi, demikian pula dengan tingkat partisipasi tenaga kerja. OR sama dengan 1,08, 95%. CI sama dengan 1,00, min 1,16. Dan PDB per kapita OR juga meningkatkan kemungkinan memiliki nilai PM yang sangat tinggi. Untuk 1,1, 90%, CI 1,05, min 1,411 negara. Pada tabel 5 menunjukkan bahwa keempat variabel independen negara-negara terpilih memiliki dampak yang meningkat terhadap nilai PM. Pada tabel 8 menunjukkan hasil analisis Tobit yang sehubungan dengan empat variabel independen dan nilai PM. Negara-negara yang memiliki nilai PM lebih rendah dan lebih tinggi dari 0,783 dianggap sebagai negara maju dan sangat maju. Dalam hal ini, 39 negara ditemukan sebagai negara yang tersohor dan 45 negara diagnosis tanpa sensor. Hasil pembahasan, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 variabel yang signifikan secara statistik yang mempengaruhi tingkat pembangunan di 84 negara dengan nilai IPM tinggi dan sangat tinggi. Keempat variabel tersebut adalah angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, tingkat partisipasi tenaga kerja, dan PDB per kapita. Dari analisis yang dilakukan, harapan lama sekolah memiliki dampak paling besar terhadap probabilitas suatu negara memiliki nilai IPM yang sangat tinggi. Model logit dianggap sebagai model yang paling mudah untuk menentukan dampak dari keempat faktor tersebut melalui interpretasi rasio peluang. Penelitian ini menyarankan bahwa negara-negara dengan nilai IPM tinggi sebenarnya fokus pada keempat faktor tertentu ini dan merancang kebijakan terutama di bidang pendidikan untuk mencapai standar negara-negara terbatas. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa angka harapan hidup saat lahir, harapan lapangan sekolah, tingkat partisipasi tenaga kerja, dan PDB per kapita memiliki dampak signifikan secara statistik terhadap tingkat pembangunan di 84 negara dengan nilai indeks pembangunan manusia tinggi dan sangat tinggi. Harapan lama sekolah memiliki dampak paling besar terhadap probabilitas suatu negara memiliki nilai PM yang sangat tinggi. Selanjutnya, jurnal yang ketiga yang berjudul
Human Development Index ICT and Renewable Energy Growth Nexus for Sustainable Development, another PVER analysis. Suatu indeks pembangunan manusia di negara-negara berkembang yang tidak menentu dengan kesenjangan pendidikan dan meningkatkan pendapatan global sebagai alasan utama yang menghambat pertumbuhan pembangunan manusia. Selain itu, negara-negara ini memiliki populasi yang besar dan terus bertambah, yang menyebabkan tekanan berat pada atmosfer. Mengingat potensi TIK dalam hal ketersediaan pasokan energi dan stabilitas pembangunan ekonomi, maka dilakukan analisis empiris mengenai hubungan antara TIK, pertumbuhan ekonomi terbarukan, dan indeks pembangunan manusia yang sangat penting untuk memasukkan CO2 ke dalam rencana aksi, emisi, dan remitansi dalam konteks negara-negara berkembang. Permasalahan di penelitian ini mencakup ketidakpastian indeks pembangunan manusia di negara-negara berkembang yang disebabkan oleh kesenjangan pendidikan dan meningkatkan pendapatan global. Selain itu, populasi yang besar dan terus bertambah di negara-negara ini memberikan tekanan berat pada atmosfer. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun ada banyak studi yang menganalisis hubungan antara pertumbuhan energi terbarukan, indeks pembangunan manusia, dan teknologi informasi dan komunikasi secara terpisah, belum ada penelitian yang mengeksplorasi hubungan ini secara bersamaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara teknologi informasi dan komunikasi, energi terbarukan, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia di negara-negara berkembang dari tahun 1990 hingga 2017. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang potensi energi terbarukan dan TIK dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, serta merekomendasikan penerapan kebijakan TIK untuk mendorong energi terbarukan demi mencapai pembangunan berkelanjutan. Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini mencakup analisis hubungan antara teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan energi terbarukan, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia. Penelitian ini menggunakan model Autographic Vector Panel atau PVAR untuk menganalisis guncangan dan efek kebijakan serta metodologi Toda Yamamoto Granger untuk menganalisis variabel dasar penelitian. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi kausalitas antara indikator tersebut, termasuk kausalitas searah dan dua arah antara energi terbarukan dan IPM, serta peran TIK dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Metode alat yang digunakan penelitian ini mencakup model peminat vektor autografis atau PVAR yang dikembangkan oleh Love dan Zicchino. Model ini memungkinkan analisis guncangan dan klasifikasi kemungkinan efek kebijakan. Selain itu, peneliti juga melakukan metode Toda Yamamoto Granger untuk menganalisis variabel dasar penelitian dan mengeksplorasi kausalitas antara indikator-indikator yang diteliti. Data yang digunakan data tahunan yang dikumpulkan dari tahun 1990 hingga 2017. Mengenai daftar negara berkembang dalam penelitian ini meliputi Azerbaijan, Belarus, Bangladesh, China, India, Iran, Irak, Kazakhstan, Malaysia, Pakistan, Filipina, Rusia, Sri Lanka, Ukraina, Vietnam, Aljazair, Mesir, Maroko, Afrika Selatan, Argentina, Brazil, Chile, Kolombia, Ekuador, Peru, Yunani, Polandia, Rumania, dan Turki. Hasil analisis menunjukkan bahwa persamaan IPM indeks pembangunan Malaysia hanya memiliki 3 koefisien yang signifikan pada tingkat signifikasi konvensional. Secara khusus, temuan menunjukkan bahwa log pertama dari IPM berkorelasi positif dengan tahap terkininya. Koefisien yang dapat diprediksi dari IPM adalah 0,139% dan signifikan pada tingkat 1%. Selain itu, koefisien penggunaan energi terbarukan secara positif mempengaruhi tingkat IPM saat ini pada tingkat signifikasi 1% yang menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan energi terbarukan akan meningkatkan tingkat IPM. Hasil ini konsisten dengan temuan ABET pada tahun 2020 dan SASMAS tahun 2020, tetapi berbeda dengan penelitian Wang
pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa energi terbarukan tidak berkontribusi pada situasi IPM. Seperti yang diharapkan, nilai koefisien PDB memiliki efek positif dan signifikan pada IPM pada tingkat signifikansi 1%, yang menunjukkan bahwa negara-negara ini perlu menyediakan lebih banyak barang dan jasa untuk meningkatkan standar hidup setiap negara. Selain itu, peningkatan PDB mengurangi tingkat pengangguran yang meningkatkan pendapatan, yang akan mendukung pembangunan manusia, cenderung menginvestasikan modal secara pajak mereka dalam pendidikan, makan, dan sektor kesehatan. Faktor-faktor ini secara langsung berkontribusi pada pembangunan manusia. Untuk setiap ekonomi, pembangunan manusia adalah prediktor penting dari kemajuan ekonomi. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi, kesehatan yang lebih baik, dan lebih banyak pendapatan semuanya berkontribusi pada peningkatan standar hidup dan lebih banyak peluang, meningkatkan kemampuan intelektual dan produktivitas tenaga kerja. Koefisien ICT atau teknologi informasi dan komunikasi juga ditentukan secara positif oleh IPM pada tingkat signifikansi 1%, yang menunjukkan bahwa peningkatan inovasi teknologi akan membantu meningkatkan tingkat IPM karena TIK memainkan peran penting dalam proses pembangunan. Hasil analisis dan pembahasan yang penelitian ini menunjukkan beberapa poin penting. Yang pertama, dampak ekonomi. Penelitian ini menemukan bahwa ekspansi ekonomi memiliki dampak positif yang signifikan pada IPM. Peningkatan produk domestik bruto diperkirakan akan mempercepat pembangunan manusia, yang menunjukkan pentingnya investasi dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Peran TIK atau remitansi terbukti merangsang proses pembangunan manusia. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa kedua faktor yang ini memainkan peran yang menentukan dalam meningkatkan IPM di negara-negara berkembang. Yang ketiga, penggunaan energi terbarukan. Eh, Penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan energi terbarukan memiliki efek positif dan signifikan pada IPM. Ini menunjukkan bahwa transisi ke energi terbarukan dapat mendukung tujuan pembangunan manusia. Keempat, kausalitas. Analisis kausalitas menunjukkan bahwa adanya hubungan searah dari PM ke energi terbarukan dan TIK, serta kausalitas dua arah antara energi terbarukan dan emisi CO2. Hal ini menandakan bahwa peningkatan dalam IPM dapat mendorong penggunaan energi terbarukan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi emisi CO2. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini menunjukkan ekspansi ekonomi memiliki dampak positif yang signifikan pada IPM, dan peningkatan PDB dapat mempercepat pembangunan manusia. TIK serta rehabilitasi berperan penting dalam merangsang proses pembangunan manusia. Penggunaan yang terbarukan juga memberikan efek positif dan signifikan terhadap IPM. Terdapat hubungan kausalitas secara searah dari IPM ke energi terbarukan dan TIK, serta kausalitas dua arah antara energi terbarukan dan emisi CO2. Saran dan penelitian mencakup yang pertama, penerapan kebijakan yang mendukung TIK untuk mendorong penggunaan energi terbarukan demi mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan IPM. Yang kedua, investasi lebih lanjut dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di negara-negara berkembang. Yang ketiga, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi hubungan antara variabel-variabel ini dengan lebih mendalam, termasuk penggunaan metodologi dan variabel yang lebih beragam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.